Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih merasa kalau konsep evolusi itu sebenarnya jauh lebih luas ya, lebih mendasar gitu, daripada cuma cerita soal adaptasi biologi atau apa ya, pohon silsilah kehidupan? Iya ya. Sering kepikiran juga. Kayak ada sesuatu yang lebih general di baliknya. Nah, hari ini nih kita mau coba kupas satu gagasan menarik banget dari Mark Fallon. Dia ini ahli ekologi. Dan uniknya, pas lockdown COVID-19 dulu, dia kan jadi punya banyak waktu tuh buat baca, buat mikir. Bareng rekannya, François Cardu, Oh iya. Terus mereka nemu apa? mereka sampai pada kesimpulan yang, wah, cukup mengejutkan. Prinsip-prinsip evolusi itu ternyata bisa dipakai buat menjelaskan hampir segalanya loh. Hampir segalanya. Wah, gimana tuh maksudnya? Iya, sumber kita kali ini kutipan dari bukunya Valent, judulnya Everything Evolves. Jadi, dia ngeliat gimana teknologi, bahasa, bahkan kebijakan sosial, itu semua nggak ujuk-ujuk jadi gitu aja. Oke, ada prosesnya ya. Betul, ada sejarah panjangnya, ada trial and error, ada variasi yang muncul, ada yang berhasil, ada yang diwariskan. Jadi berevolusi juga gitu. Persis, itu intinya. Fallon kayak ngeliat teka-teki di sini. Kalau ide evolusi ini emang sekuat itu, kok kita seringnya nggak ngelihat atau nggak pakai di orang biologi gitu? Menarik. Pertanyaan bagus itu. Makanya, misi kita di penjelajahan sumber kali ini, kita mau coba bongkar gagasan yang agak provokatif ini. Fallon menyebutnya sains kedua. Sains kedua. Setelah fisika sebagai yang pertama gitu. Tepat. Sebuah kerangka berpikir fundamental yang katanya nih, kalau digabung sama fisika, sains pertama, potensinya bisa menjelaskan hampir seluruh alam semesta. Wow. Oke. Menarik nih. Siap ya, kita lihat dunia pakai kacamata evolusi yang lebih luas ini. Mari kita bedah bareng. Oke, siap. Jadi, gagasan awalnya ini emang cukup berani ya. Fallon ngutip mentornya, ahli biologi Graham Bell. Bell ini bilang buat memahami alam semesta, kita sebenarnya cuma perlu dua kerangka umum aja, fisika dan evolusi. Fisika dan evolusi. Cuma dua itu? Iya, fisika jelasin hukum dasar materi, energi, gaya pokok-pokoknya semua benda dasar lah. Tapi fisika aja nggak cukup buat jelasin kenapa, misalnya, organisme hidup bisa pas banget sama lingkungannya, atau kenapa bahasa bisa beda-beda, atau kenapa teknologi berubah terus. Iya juga ya. Fisika nggak menjelaskan mengapa adaptasi atau keragaman itu muncul. Nah, untuk itu, kita butuh apa yang Bell sebut sebagai sains kedua tadi. Evolusi dalam arti luas. Betul sekali. Dan yang menurut saya radikal di sini, itu cara Bell dan Valen juga memposisikan evolusi. Bukan cuma sekedar cabang biologi, tapi sebagai mode penyelidikan ilmiah yang fundamental, setara sama fisika. Setara fisika? Ya. Kerangka untuk memahami segala sesuatu yang ciri khasnya adalah operasi seleksi pada populasi yang bervariasi. Dan ini cakupannya jadi luas banget kan? Dari biologi evolusioner biasa sampai ke ekonomi, sejarah, bahasa, teknologi. Wah, Ini benar-benar nantang pembagian ilmu tradisional antara ilmu alam sama ilmu sosial atau humaniora. Kayak ada prinsip dasar yang sama aja gitu di baliknya semua. itu pemikiran yang besar banget dampaknya ya. Tapi kalau emang sepenting itu kok nggak diajarin luas ya? Kenapa nggak jadi mata kuliah wajib gitu sains kedua? Itu dia. Kenapa rasanya kayak tersembunyi? Fallon sendiri juga mikir gitu. Mungkin katanya karena fisika, sains pertama itu udah sangat mapan, udah dikenal luas. Sementara sains kedua ini, walau potensinya gede banget buat jelasin macem-macem, molekul, planet, hewan, bahasa, budaya, ekonomi, teknologi, belum sepenuhnya diakui atau dipahami seluas itu. Bisa jadi karena penerapannya di luar biologi masih terasa agak baru ya, atau mungkin dianggap kontroversial bagi sebagian orang. Tapi coba deh, kita lihat inti resep evolusi umumnya. Apa aja sih bahan dasarnya? Oke, Fallon nyajiinnya simpel kok. Dia merangkum pemikiran banyak orang sebelumnya. Coba kita bayangin aja katanya ada seorang sarjana imajiner, gitu di abad ke-19, dia lagi pusing mikirin kenapa bahasa bisa berubah-berubah. Apa yang bakal dia amati? Oke, sarjana imajiner dan perubahan bahasa. Apa yang dia lihat? Pertama, pasti dia lihat ada variasi. Harus ada bentuk-bentuk baru yang muncul kan? Tentu, kalau sama semua, ya nggak berubah.
Iya, dalam bahasa ini bisa kata baru kayak hoax atau netizen, kan baru-baru ini aja munculnya. Atau cara ngomong baru, atau susunan kalimat beda. Sebelum ada katakanlah komputer, ya nggak ada kata komputer kan? Variasi itu bahan mentahnya. Benar. Tanpa variasi, nggak ada yang bisa dipilih atau berubah. Nah, bahan kedua apa? Kedua, pewarisan atau inheritance. Varian yang muncul tadi harus bisa diterusin ke generasi berikutnya. Diturunkan ya? Betul. Kalau di bahasa, ya lewat belajar. Dari orang tua, guru, teman, buku, media. Kita kan nggak bikin bahasa dari nol tiap lahir. Kita warisi, kita pelajari varian yang udah ada. Oke, variasi, pewarisan, terus? Yang ketiga, ini krusial. Keberhasilan diferensial. Artinya, nggak semua varian yang muncul dan diwariskan itu sama suksesnya. Ada yang lebih laku gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ada yang cenderung bertahan, nyebar luas, ada yang malah hilang. Nah, keberhasilan yang beda-beda ini bisa terjadi lewat setidaknya 2 cara utama. Oke, apa aja tuh caranya? Pertama, seleksi. Di sini ada alasan yang jelas kenapa satu varian lebih sukses dari yang lain. Misalnya? Mungkin karena lebih efisien. Kayak kata enggak sering dipakai daripada tidak di percakapan santai, kan lebih pendek. Atau kata app jadi lebih populer dari perangkat lunak. Ada keunggulan fungsional atau sosialnya, gitu. Oke, itu seleksi. Ada alasan kenapa dia lebih unggul. Terus cara kedua? Kedua, pergeseran acak atau drift. Nah, kalau ini perubahan terjadi bukan karena satu varian lebih bagus, tapi lebih karena, ya kebetulan aja. Faktor untung-untungan atau sejarah. Contohnya gimana tuh? Yang karena kebetulan. Coba pikirin kata sapaan deh. Ada halo, hai, oi, punten, permisi. Kan fungsinya mirip-mirip aja buat nyapa. Kenapa kita pakai satu kata dan bukan yang lain? Seringnya ya karena kebiasaan aja di kelompok kita. Nggak ada alasan fungsionalnya. Itu hasil sejarah acak aja. Oke. Jadi bisa karena memang lebih bagus, seleksi, atau ya kebetulan aja, drift. Ada lagi? Seringnya ada komponen keempat juga yang penting, yaitu isolasi atau pergerakan. Maksudnya? Gini, kelompok yang terpisah, entah karena geografis atau sosial, cenderung jadi beda kan? Variasi baru di satu kelompok nggak gampang nyebar ke kelompok lain. Kayak bahasa daerah gitu ya? Beda-beda karena dulu terisolasi. Nah, contoh bagus. Sebaliknya, kalau ada pergerakan orang atau ide antar kelompok, bisa saling pinjam kata atau pengaruh. Kayak kata risiko dari Belanda, atau algoritma dari Arab. Masuk ke bahasa kita kan karena ada kontak. Paham. Jadi resepnya ada 4. Variasi, pewarisan, keberhasilan diferensial lewat seleksi atau drift, plus isolasi pergerakan. Betul. Dan yang ditekankan Valent, resep ini tuh umum banget. Nggak cuma buat bahasa. Bisa buat evolusi teknologi, ide baru muncul, variasi, dibikin prototipe, diuji, seleksi drift, terus diproduksi massal kalau sukses, pewarisan. Atau ekonomi juga ya? Adam Smith kan cerita soal pembagian kerja di pabrik peniti. Itu kan seleksi untuk cara kerja yang lebih efisien. Iya, bahkan ide evolusi biologis awal, kayak pemikiran Lamarck atau praktik pembiakan ternak dan tanaman, itu kan intinya milih varian yang bagus, terus diwariskan. Ini kerangka yang luas banget. Nah, tapi justru di sini muncul konsep yang Valent sebut gangguan Darwinian. The Darwinian Distraction. Gangguan Darwinian. Maksudnya, teori Darwin malah mengganggu? Bukannya itu penting banget? Penting, sangat penting untuk biologi. Tapi, Valent bilang, kalau kita terlalu fokus sama detail teori biologi versi Darwin dan penerusnya, neo-Darwinisme, itu malah bisa bikin kita nggak ngelihat gambaran besarnya. Gambaran evolusi sebagai fenomena umum tadi. Oke, gimana fokus ke biologi bisa jadi gangguan? Ada 2 masalah utama menurut Valent. Pertama, sering bikin kita kejebak analogi yang dipaksakan. Teori biologi modern kan detail banget ya. Ada DNA, gen, mutasi acak, seleksi alam ke organisme. Nah, kalau kita maksa nyari padanan langsungnya di bahasa atau teknologi, Misalnya nyari gennya bahasa itu apa? Kata, aturan tata bahasa, gitu ya? persis. Atau gennya teknologi itu apa? Ide, komponen, paten. Perdebatannya jadi rumit, nggak produktif, dan maksain analogi yang belum tentu pas. Mungkin kita butuh konsep yang lebih abstrak aja. Oke. Itu masalah pertama. Terus yang kedua? Masalah kedua, ada beban sejarah negatif.
Istilah Darwinian kalau dipakai buat ngomongin manusia dan masyarakat, itu sering langsung bikin orang was-was. Karena Darwinisme sosial itu ya, yang dipakai buat rasisme dan eugenika. Tepat sekali. Ideologi sesat abad ke-19 dan awal ke-20 yang nyalahgunain konsep survival of the fittest buat justifikasi macam-macam hal buruk. Fallon nekenin banget, teori evolusi umum yang dia bahas ini beda total sama Darwinisme sosial. Ini alat analisis, bukan pembenaran ideologi. Oke. Jadi intinya bukan nolak Darwin, tapi ngelihat teorinya sebagai satu aplikasi spesifik aja dari proses evolusi yang lebih umum, gitu kan? Betul. Kita nggak perlu cari gen di bahasa atau kata kerja di biologi. Kita perlu konsep abstrak kayak entitas, karakteristik, keberhasilan. Dan harus fleksibel pakainya ya? Nah, itu kuncinya. Fleksibilitas. Dan ini nyambung ke hal menarik lain. Evolusi itu bisa terjadi di banyak tingkatan sekaligus. Contohnya ya kacang polong Mendel tadi. Oh iya, balik ke kacang polong. Gimana tuh evolusi berlapisnya? Oke, kita urai lapisannya ya. Di tingkat gen organisme, ini yang biasa kita pelajari. Ada alel S halus, VS, W keriput. Evolusi terjadi di frekuensi alel ini di populasi polong. Ini evolusi populasi standar lah ya? Betul. Tapi kalau kita zoom in ke tingkat genom, ternyata alel W keriput itu disebabkan transposon, sepotong DNA egois yang nyelip ke gen S dan ngerusaknya. Nah, transposon ini sendiri juga berevolusi loh. Dia punya kepentingan buat nyebar di dalam genom, nggak peduli efeknya ke polong. Jadi, ada evolusi di dalam genom. Wah, menarik. Evolusi di dalam evolusi. Ada lagi? Ada di dalam sel polong kan ada mitokondria dan kloroplas. Organel ini punya DNA sendiri, sisa dari leluhur bakteri mereka. Dan DNA organel ini juga bisa mutasi dan berevolusi sendiri di dalam sel. Ini tingkat sel, organel. Gila ya, udah 3 level. Gen organisme, genom, organel. Belum selesai. Naik lagi. Polong kan hidup bareng spesies lain di ekosistem. Rumput, serangga, bakteri tanah, komposisi spesies di situ juga berubah terus. Proporsi polong dibanding rumput bisa naik turun. Ini evolusi tingkat komunitas. Oke. Terus skala paling besarnya? Skala makroevolusi, seluruh famili kacang-kacangan, kan beribuan spesies tuh. Semua dari satu nenek moyang jutaan tahun lalu. Itu proses spesiasi, pembentukan spesies baru. 5 tingkat evolusi biologis. Banyak juga ya? Iya, tapi yang bikin makin seru, semua ini nyambung sama evolusi budaya manusia. Nah, ini dia. Gimana hubungannya? Contoh paling jelas, domestikasi bahan pertanian. Manusia kan ribuan tahun milih-milih polong yang bijinya gede, banyak, enak. Itu seleksi buatan. Terus cara bertaninya sendiri, olah tanah, pupuk, irigasi, itu kan juga nggak gitu-gitu aja. Berkembang terus lewat trial and error, penemuan baru, dibagiin ilmunya antar petani. Ini evolusi praktek budaya. Hasilnya, panen polong naik 2 kali lipat dalam 60 tahun terakhir. Wow. Terus ada penyebarannya juga kan? Betul, pasukan makanan global. Polong dibawa kemana-mana. Pola makan orang sedunia berubah. Evolusi distribusi dan konsumsi. Sampai ke resep masakan ya tadi? Iya. Fallon cerita soal resep sup kentang lek favoritnya. Awalnya dari buku masak, tapi lama-lama di dapurnya, resepnya diubah-ubah. Proporsinya, cara masaknya, kadang sengaja, kadang nggak sengaja salah, tapi malah enak. Variasi itu. Nah, resep yang diubah itu terus dipakai. Pewarisan. Karena dianggap lebih anak. Seleksi. Dan kalau resep barunya masuk buku masak lagi, itu evolusi di tingkat pasar buku masak. Gitu kan? Persis. Luar biasa kan? Satu kacang polong aja jadi pusat banyak banget lapisan evolusi yang nyambung-nyambung. Dari DNA egois sampai resep sup dan pasar global. Kerangka ini bisa dipakai buat teknologi, institusi, macem-macem. Kuncinya tadi fleksibilitas ya, gimana kita definisikan populasi, entitas, dan keberhasilan. Tepat. Jawabannya tergantung kita lagi lihat level mana. Contoh Fallon soal jamur lendir di cawan Petri itu bagus banget. Ada 3 jenis, abu-abu tua, abu-abu muda, putih. Pas dipanaskan, yang abu-abu tua nyebarnya luas banget. Sukses dalam area. Tapi yang putih, jumlah intinya nambah paling banyak. Sukses dalam reproduksi inti. Jadi mana yang lebih sukses?
Ya tergantung kita ngukurnya gimana. Dua-duanya bisa jadi ukuran sukses yang valid. Kayak perusahaan pensil tadi ya. Iya. Sukses itu laba atau pangsa pasar? Atau dua-duanya? Atau dalam sains, suksesnya teori itu karena bukti kuat atau karena banyak yang pakai? Iya. Sukses itu bisa banyak dimensi. Evolusi bisa jalan di dimensi yang beda-beda. Bahkan tadi dibilang, satu entitas pun bisa dianggap berevolusi ya. Kayak satu perusahaan atau satu resep. Gimana tuh? Kuncinya, kita bayangin ada populasi alternatif atau ide yang dipertimbangkan. Sebelum bikin pensil baru, perusahaan kan mikirin banyak desain. Kebanyakan gagal atau nggak dipilih. Proses milih-milih ini udah evolusi ide. Oh, jadi error atau alternatif yang nggak jadi itu bagian dari proses evolusinya juga, populasi ide gitu ya? Bisa dibilang begitu. Makanya batasan populasi itu seringkali kita yang tentukan, tergantung tujuan analisis. Fleksibel aja. Oke. Nah, biar nggak bingung dengan fleksibilitas ini, Valen punya alat bantu berpikir kan? Yang evolutionary soundboard itu. Ah iya, papan kendali evolusioner. Metafora yang oke banget menurut saya. Kayak papan kontrol mixer audio gitu ya, ada tombol-tombolnya. Betul. Bayangin ada 4 kelompok tombol utama buat 4 komponen inti tadi. Tombol pertama, penciptaan variasi. Bisa diatur seberapa sering varian baru muncul, seberapa besar bedanya. Oke, ngatur tingkat inovasi atau mutasi. Terus? Tombol kedua, pewarisan. Nah, ini yang banyak variasinya. Ada subtombol buat jumlah orang tua, 1, 2, atau banyak kayak belajar budaya. Terus ada tombol penting buat arah pewarisan. Dominan vertikal, orang tua ke anak, atau banyak horizontal antar teman sebaya, atau campuran keduanya. Bisa diatur mix-nya di sini. Wah, detail juga ya mikirin arah pewarisannya. Lalu tombol ketiga? Ketiga, keberhasilan diferensial. Ini buat ngatur imbangnya seleksi versus drift. Seberapa kuat faktor sistematis, seleksi, dibanding faktor acak drift dalam nentuin mana yang sukses. Oke, seleksi kuat atau drift kuat? Terakhir, Keempat, pergerakan atau aliran. Ngatur seberapa sering entitas, individu, ide, pindah antar subpopulasi. Pergerakan tinggi bikin seragam, pergerakan rendah bikin beda. Isolasi. keren banget metaforanya. Jadi, papan kontrol yang sama bisa dipakai buat analisis evolusi virus, bahasa, teknologi, resep sub. Tinggal setting tombolnya aja beda-beda sesuai kasusnya. Iya, ini bukan model matematis kaku, tapi lebih kayak alat bantu berpikir. Semacam checklist buat lihat pola dasar evolusi di mana-mana. Alat bantu buat mecah masalah kompleks. Paham? Dan ini penting ya, bukan cuma buat akademis. Oh jelas, implikasinya besar. Satu hal penting, proses evolusi itu pada dasarnya susah diprediksi detailnya dalam jangka panjang. Kenapa gitu? Karena sifatnya kontingen, bergantung banget sama sejarah sebelumnya. Dan karena ada elemen kebetulan, varian baru munculnya acak, suksesnya juga bisa karena drift. Kita nggak bisa prediksi pasti varian COVID baru, atau kata gaul tahun depan. Ada ketidakpastian yang melekat ya? Betul. Tapi, walau susah prediksi detail, sains kedua ini ngasih penjelasan kuat soal bagaimana dan kenapa sistem kompleks berubah. Bagaimana adaptasi canggih dan keragaman muncul dari proses trial and error yang buta. Jadi kuat buat memahami masa lalu dan proses sekarang ya? Tepat. Dan prinsip ini kan sebenarnya udah dipakai manusia lama, walau kadang nggak sadar. Pemuliaan tanaman hewan, itu seleksi buatan. Pengembangan teknologi, itu trial and error banget. Ilmu pengetahuan maju juga lewat hipotesis baru, variasi, pengujian, seleksi, penyebaran, pewarisan. AI modern banyak pakai algoritma evolusioner. Jadi kalau kita paham kerangka ini, lebih sadar mungkin kita bisa lebih jago merancang inovasi atau ngelola sistem kompleks. Potensinya ke sana. Memahami dinamika evolusioner di balik misalnya perubahan iklim, pasar keuangan, penyebaran info di medsos, atau perubahan kebijakan publik bisa bantu kita nemu cara intervensi yang lebih efektif, lebih adaptif. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari kupasan sumber Mark Valen ini, intinya adalah ajakan buat melihat evolusi itu jauh lebih luas. Betul? Bukan cuma teori biologi. Tapi sebagai sains kedua, kerangka berpikir dasar yang jelasin perubahan lewat variasi, pewarisan, dan keberhasilan diferensial, berlaku di mana-mana, dari gen sampai budaya, teknologi.
Dan kita lihat juga bahaya gangguan Darwinian kalau terlalu fokus ke biologi aja. Serta manfaat metafor evolutionary soundboard buat lihat kesamaan proses di banyak level. Ya, ini cara pandang yang kuat. Karena coba menyatukan dunia alam dan dunia sosial budaya teknologi kita yang seringnya dipisah-pisah. Kalau kita sadar sifat evolusioner sistem di sekitar kita, pasar saham, tren musik, bahasa, software, demokrasi, kita bisa dapat wawasan baru kenapa mereka berubah, kenapa kayak hidup, dan kenapa masa depannya nggak pasti. Nah, sebagai penutup nih, kita mau lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita benar-benar terima ide Velden ini, bahwa teknologi, institusi, budaya, ide kita itu berevolusi lewat trial and error, seleksi, pewarisan, mirip evolusi biologi, walau detailnya beda ya. Gimana ini bisa ngubah cara kita berinovasi? Cara kita coba atasin masalah sosial yang rumit kayak ketidaksetaraan atau polarisasi? Atau cara kita mikirin masa depan masyarakat? Pertanyaan besar itu. Bisakah kita dengan paham prinsip evolusi umum ini jadi kayak pemulia atau arsitek yang lebih bijak buat sistem budaya, teknologi, sosial kita? Tentunya tanpa jatuh ke penyederhanaan ya. Menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Pertanyaan besar memang. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan mendalam nih ke gagasan-gagasan menarik dari buku Everything Evolves. Misi kita bisa dibilang cukup ambisius ya, membongkar mekanisme inti di balik perubahan. Tapi nggak cuma di biologi loh. Kita mau lihat gimana ini berlaku di semua sistem, teknologi, budaya, ide, ekonomi. Wah, pokoknya banyak deh. Kita coba intip ruang kendali perubahan itu. Anda kan pasti sering dengar ya, kata evolusi itu biasanya soal hewan, tumbuhan gitu kan. Tapi pernah nggak Anda kepikiran kalau prinsip yang sama itu juga menjelaskan misalnya kenapa Google Search bisa muncul? Atau kenapa teknologi zaman dulu hilang? Atau bahkan kenapa sih nama bayi A atau B tiba-tiba jadi tren? Nah, sumber kita hari ini menawarkan semacam kerangka universal buat memahami itu semua. Iya, coba deh bayangkan gini. Google Search, alat yang mungkin Anda pakai berkali-kali hari ini. Ternyata, menurut sumber kita ini, lahirnya itu dari proyek sampingan yang tujuannya beda banget. Si Larry Page itu kan awalnya cuma pengen memetakan backlink internet. Siapa nyambung ke siapa gitu. Nggak ada niat bikin mesin pencari raksasa awalnya. Ini contoh bagus banget gimana variasi baru di dunia teknologi itu bisa munculnya, ya hampir nggak sengaja, kayak kecelakaan beruntung gitu. Dan ini langsung, menantang anggapan umum kalau inovasi budaya itu pasti direncanakan, pasti disengaja. Nanti kita lihat deh, kejutan-kejutan kayak gini tuh sebenarnya bagian dari pola yang lebih besar, dan ada penjelasannya. Wah, menarik banget itu. Oke, kalau gitu mari kita bedah bareng kerangkanya. Pertanyaan gedenya kan gini, dari mana sih datangnya hal-hal baru, terus gimana caranya ciri atau ide itu bisa diwariskan, lalu apa yang bikin sesuatu bertahan, berkembang, sementara yang lain hilang aja gitu. Dan nah ini, seberapa besar sih peran keberuntungan atau kebetulan di semua ini? Sumber kita ini mengusulkan ada semacam panel kontrol universal dengan beberapa tombol puter gitu yang ngatur dinamika ini di berbagai sistem. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Dari mana datangnya hal baru atau variasi ini? Ya, intinya sih semua perubahan itu mulainya dari variasi. Bisa dibilang salinan yang nggak sempurna atau ide baru, cara baru ngelakuin sesuatu. Ini berlaku buat gen, resep masakan, desain produk, strategi bisnis, wah apa aja lah. Nah, yang seru dari sumber ini tuh, gimana dia mendobrak pemisahan kaku yang sering kita bikin. Kita kan sering mikir, inovasi budaya itu disengaja, terarah. Sementara mutasi biologis itu murni acak, nggak ada tujuan. Ternyata, realitasnya jauh lebih abu-abu. Abu-abu gimana tuh maksudnya? Bukannya kayak penemuan roda, komputer, itu kan jelas disengaja. Sementara mutasi gen penyebab penyakit itu kan acak. Nah, itu pandangan umumnya. Tapi sumber ini nunjukin banyak pengecualian loh. Di sisi budaya nih, selain Google tadi,
Ingat penemuan penisilin sama Alexander Fleming? Itu kan kejadiannya karena kontaminasi jamur nggak sengaja di cawan petri dia. Atau mesin uap Newcomen, salah satu yang pertama banget. Jadi lebih efisien itu karena gara-gara ada kebocoran air dingin yang nggak diduga malah mempercepat kondensasi uapnya. Jadi banyak inovasi penting itu justru datang dari kecelakaan, dari ketidaksengajaan. Nggak semuanya terencana, gitu. Oke, jadi inovasi budaya nggak melulu disengaja ya. Terus kalau biologi gimana? Bukannya mutasi memang acak? Umumnya iya, tapi nggak selalu murni acak atau tanpa pola sama sekali. Sumber ini menyoroti, misalnya, inspirasi di balik teknologi CRISPR-Cas9. Itu kan teknologi edit gen yang revolusioner banget. Ternyata itu niru sistem kekebalan alami di bakteri. Bakteri ini bisa inget virus yang pernah nyerang dia. Caranya gimana? Dengan nyisipin potongan DNA virus itu ke genomnya sendiri. Kayak bikin catatan gitu. Dan catatan ini diwariskan ke sel anaknya buat bantu lawan infeksi virus yang sama di kemudian hari. Wah, itu kedengarannya kayak pewarisan sifat yang didapat mirip-mirip idenya Lamarck dong, yang dulu katanya salah total di biologi. Persis. Konsep Lamarckian ini, ya meskipun secara umum nggak berlaku buat evolusi hewan tingkat tinggi, ternyata ada padanannya loh di level bakteri, bahkan di epigenetik juga. Sumber juga nyebut contoh lain. Bagian genom yang penting banget itu cenderung lebih terlindungi dari mutasi acak. Atau perubahan pola makan di lalat buah itu bisa memicu perubahan jumlah salinan gen tertentu yang diwariskan. Intinya sih, garis antara acak dan terarah itu nggak setegas yang kita bayangin, baik di budaya maupun biologi. Oke, ini lumayan mengubah cara pandang ya. Jadi daripada kita kejebak mikirin acak lawan terarah, sumber ini ngajak kita fokus ke panel kontrol tadi. Nah, untuk variasi ini, katanya ada 2 tombol utama nih yang perlu kita perhatiin. Yang pertama, laju kemunculan variasi. Seberapa sering sih hal baru itu muncul? Betul. Laju ini bisa beda-beda banget antar sistem. Contohnya, ya, ribuan kata baru masuk kamus Oxford tiap tahun. Itu kan lajunya tinggi banget. Sebaliknya, teknik bikin pedang katana di Jepang itu presisi banget, dijaga ketat, variasinya minim selama ratusan tahun. Lajunya rendah. Di biologi, laju mutasi per huruf DNA emang rendah banget. Tapi karena genom kita gede banget, ya tetap aja muncul mutasi baru di tiap generasi. Terus laju munculnya spesies baru, spesiasi, itu juga beda-beda. Misalnya ikan cislit di danau-danau Afrika, itu evolusinya cepat banget. Kenapa laju ini penting? Maksudnya, apa efeknya kalau lajunya tinggi atau rendah gitu? Gini loh, laju tinggi itu kayak ngasih lebih banyak bahan bakar buat adaptasi, buat perubahan. Banyak pilihan baru muncul kan? Tapi kebanyakan variasi juga ada resikonya. Bisa jadi malah ngerusak desain atau strategi yang udah bagus, yang udah terbukti jalan. Jadi ada semacam keseimbangan lah. Terlalu sedikit variasi, sistem jadi kaku. Susah adaptasi kalau lingkungan berubah. Tapi kalau terlalu banyak variasi, bisa jadi kinerja rata-ratanya malah turun. Oke, masuk akal. Nah, tombol kedua di panel variasi ini apa? Tombol kedua itu soal distribusi efek variasi. Ini bukan soal seberapa sering munculnya, tapi seberapa besar dampaknya. Apakah perubahan yang dihasilkan itu kecil-kecil aja, hasil utak-atik, tinkering, atau perubahannya drastis, hasil penggabungan combining banyak hal. Sumber ini bilang, yang paling penting itu bukan caranya variasi dihasilkan, tapi distribusi hasilnya itu gimana? Bisa dijelasin lagi nggak soal distribusi hasil ini? Agak abstrak ya kedengerannya. Oke, coba bayangin kayak grafik gitu ya. Variasi yang benar-benar acak, mungkin efeknya itu paling banyak di sekitar 0. Maksudnya sama aja kemungkinannya jadi sedikit lebih baik atau sedikit lebih buruk dari yang awal. Nah, kalau variasi yang sengaja diarahkan, misal kita coba bikin baterai HP lebih awet gitu, tujuannya kan menggeser pusat distribusinya ke arah positif, ke arah lebih baik. Terus utak-atik itu biasanya hasilnya perubahan kecil, jadi distribusinya sempit. Kalau penggabungan kayak smartphone tuh, gabungin telepon, kamera, komputer, GPS, kan lompatannya gede ya. Nah, distribusinya jadi lebar. Contoh biologisnya, sel eukariotik, sel kita ini kan hasil penggabungan beberapa jenis mikroba purba. Itu lompatan besar. Nah, yang krusial banget nih, gimana distribusi ini ngaruh ke kebugaran atau fitness? Itu istilah evolusi buat ukuran kesuksesan ya, bertahan hidup, reproduksi, pangsa pasar, dan sebagainya. Faktanya, kata sumber, mayoritas variasi baru itu ya gagal. Mutan lalat buah seringnya mati atau cacat. Startup baru
Banyak yang bangkrut kan? Jadi distribusi fitness yang tipikal itu. Banyak yang fatal atau netral, sedikit yang agak merugikan, dan sedikit banget yang benar-benar untung. Inovasi yang terarah itu berharap bisa geser kurva ini ke kanan, biar lebih banyak yang untung. Tapi yang nggak ada jaminan berhasil juga. Jadi bentuk distribusi efek inilah yang penting buat prediksi arah perubahan, bukan cuma soal penyebabnya acak atau disengaja. Jadi kita udah punya bahan baku nih, si variasi, dengan laju dan distribusi efeknya masing-masing. Langkah berikutnya, gimana variasi ini diterusin atau diwariskan? Nah, ini kita masuk ke bagian kedua, pewarisan. Biasanya kan kita langsung kepikiran DNA ya. Betul, DNA itu jalur utama, jelas. Tapi sumber ini, dia ngacu ke pemikirannya Eva Jablonka dan Marian Lam. Bilang ada setidaknya 4 jalur pewarisan utama yang relevan buat evolusi secara luas. DNA atau genetik itu yang pertama, ya dari orang tua ke anak, atau kalau di bakteri bisa juga secara horizontal antar individu seangkatan. Selain genetik, apalagi 3 lainnya? Kedua, ada epigenetik. Ini kayak lapisan penanda kimia di atas DNA, contohnya metilasi. Penanda ini nggak ngubah urutan DNA-nya, tapi ngatur gen mana yang aktif atau non-aktif. Ibaratnya nih, DNA itu buku resep. Epigenetik itu kayak stabilo yang nandain resep mana yang harus dibaca di sel tertentu. Misalnya sel kulit sama sel hati kan beda tuh gen aktifnya. Atau bisa juga sebagai respon terhadap lingkungan kayak stres gitu. Penanda ini bisa diwariskan beberapa generasi, meskipun nggak sepermanen urutan DNA itu sendiri. Menarik. Epigenetik ini lagi sering banget dibahas ya belakangan. Oke, yang ketiga apa? Ketiga itu pewarisan perilaku. Ini proses belajar, bisa lewat observasi atau diajarin. Burung belajar nyanyi dari induknya atau tetangganya. Simpanse belajar cara pakai alat buat mecahin kacang dari anggota kelompoknya. Kita belajar naik sepeda dari orang lain kan? Nah keempat, ini yang berkembang pesat banget di manusia, adalah pewarisan simbolik. Lewat bahasa, tulisan, gambar, notasi musik, kode komputer. Ini bikin kita bisa warisin informasi yang kompleks banget, abstrak, bahkan soal hal yang nggak nyata atau masa depan. Nggak perlu demonstrasi fisik langsung. Oke, 4 jalur ya. Genetik, epigenetik, perilaku, simbolik. Dan ini katanya berlaku luas ya, bukan cuma buat makhluk hidup aja. Iya, sumber ini berargumen kerangka ini bisa dipakai buat ngertiin pewarisan di teknologi juga. Desain kan diwariskan, terus diperbaiki. Institusi juga gitu, aturan, norma itu diwariskan. Bahkan mungkin proses spesiasi juga melibatkan ini. Tapi ya kadang batasnya agak kabur sih. Contoh dari sumber nih, kalau Ford niru sistem produksi Toyota, itu kita sebut pewarisan ide dari Toyota atau variasi baru yang terinspirasi di Ford. Sumbernya bilang, ya udahlah, labelnya nggak terlalu krusial amat. Yang penting, mekanisme pertukaran dan penerusan informasi ini beneran ada dan kuat pengaruhnya. Oke. Jadi mekanisme pewarisannya macam-macam. Ini bawa kita ke 2 tombol berikutnya di panel kontrol kita. Khusus buat pewarisan nih, apa aja tuh? Tombol ketiga itu arah pewarisan, vertikal lawan horizontal. Vertikal itu ya dari leluhur atau generasi sebelumnya, orang tua ke anak, guru ke murid, tradisi turun-temurun. Kalau horizontal itu dari rekan sejaman, teman sebaya, perusahaan pesaing, budaya lain. Biologi klasik kan fokusnya di vertikal ya, kecuali transfer gen bakteri itu horizontal. Kalau budaya, wah macam-macam banget. Ajaran agama biasanya vertikal, tapi tren fashion itu horizontal banget nyebarnya. Sip. Lalu tombol keempat di bagian pewarisan ini apa? Tombol keempat itu jumlah pengaruh. Maksudnya, berapa banyak sih induk atau sumber informasi yang ngebentuk suatu entitas. Bakteri biasanya punya satu induk ya, dari pembelahan sel. Tapi dia bisa dapat tambahan gen secara horizontal. Organisme seksual kayak kita punya 2 orang tua genetik. Nah, kalau dalam budaya, jumlah pengaruhnya bisa banyak banget. Orang tua, guru, teman, buku, internet, medsos, wah. Kenapa sih arah sama jumlah pengaruh ini penting? Secara umum nih, kata sumbernya, semakin dominan pewarisan horizontal dan semakin banyak jumlah pengaruhnya, laju perubahan evolusioner itu cenderung lebih cepat.
ide tuh bisa nyebar dan dikombinasikan melintasi populasi jauh lebih cepat daripada gen yang biasanya butuh ganti generasi kan? Ini ngejelasin kenapa perubahan budaya atau teknologi seringkali rasanya jauh lebih ngebut daripada perubahan biologis. Oke, masuk akal banget. Jadi variasi muncul, terus diwariskan. Sekarang pertanyaan pentingnya. Apa yang nentuin mana yang sukses bertahan dan nyebar, dan mana yang gagal? Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga, seleksi. Nah, seleksi di sini tuh artinya lebih luas ya daripada sekedar seleksi alam. Sumber ini ngedefinisiinnya sebagai komponen sistematis dari perbedaan kesuksesan. Maksudnya gimana? Maksudnya ada alasan kenapa tipe tertentu cenderung lebih berhasil, entah itu bertahan hidup, bereplikasi, atau ditiru daripada tipe lain. Dan alasan itu nyambung ke ciri-ciri yang dia punya. Oh, jadi ini bukan cuma soal hidup atau mati di alam liar aja ya? Jauh lebih luas. Pertama, nggak harus melibatkan reproduksi biologis. Ide atau produk yang lebih populer itu kan terseleksi karena lebih banyak diadopsi orang. Kedua, seleksi bisa terjadi di banyak level. Dan kadang, level-level ini bisa konflik. Contoh biologis yang menarik dari sumber itu, T haplotype pada tikus. Ini semacam gen curang gitu. Sperma yang bawa gen ini lebih jago membuahi sel telur. Jadi gen ini menang di level seleksi sperma. Tapi, tikus jantan yang kebetulan warisin 2 salinan gen ini malah jadi mandul. Nah loh, jadi seleksi di level gen malah merugikan di level individu. Wow, rumit juga ya ternyata. Ada contoh lain nggak seleksi di luar biologi? Ada. Sumber nyebut soal bias transmisi dalam budaya. Kita kan cenderung niru orang yang kita anggap sukses, populer, atau lebih senior ya kan? Ini disebut bias prestis, bias senioritas. Padahal pilihan mereka itu belum tentu yang paling pas buat kita secara objektif. Nah, ini juga bentuk seleksi yang sistematis. Ide atau perilaku dari orang yang berpengaruh itu lebih mungkin nyebar. Sumber ini juga kayaknya nantang pembagian jenis-jenis seleksi yang biasa kita dengar ya. Kayak seleksi alam, seleksi buatan, seleksi seksual, seleksi kelompok. Betul sekali. Argumennya, label-label itu seringnya cuma nunjuk ke agen atau konteks seleksinya aja. Tapi mekanisme dasarnya ya sama, hubungan sistematis antara ciri dan kesuksesan. Batas antara alami dan buatan itu seringkali kabur loh. Pertanian awal mungkin mulainya nggak sengaja pas manusia nyebar benih tanaman favorit di dekat tempat tinggalnya. Semut pemotong daun, mereka kan bertani jamur khusus di sarangnya. Itu seleksi alami atau buatan? Bingung kan? Hewan pemakan buah, mereka menyeleksi tanaman mana yang benihnya paling efektif disebar lewat kotoran mereka. Pemburu trofi yang ngincer hewan bertanduk besar, tanpa sadar dia menyeleksi tanduk yang lebih kecil di generasi berikutnya. Jadi, agennya bisa beda-beda. Iklim, manusia, semut, predator. Tapi dinamikanya tetap aja soal ciri mana yang berkorelasi sama kesuksesan lebih tinggi di konteks itu. Terus gimana dengan seleksi seksual atau kelompok? Kalau seleksi seksual, contohnya betina milih merak jantan yang ekornya paling wah, atau kita ngikutin tren fashion tertentu buat narik perhatian, itu ya cuma kasus di mana preferensi pasangan jadi agen seleksi utamanya. Kalau seleksi kelompok atau kerabat, misalnya koloni semut tuh, ada pekerja steril yang bantu ratu, kerabat dekatnya, bereproduksi. Ini nunjukin kalau kesuksesan di level kelompok itu bisa jadi penting. Kadang sampai ngorbanin kepentingan individu. Kelompok manusia dengan budaya kooperatif yang kuat mungkin lebih unggul daripada kelompok yang isinya egois semua. Jadi, ya daripada kejebak sama labelnya, sumber ini nyaranin kita fokus ke bentuk fungsi seleksinya itu sendiri. Oke, ini nyambung nih ke tombol kelima di panel kontrol kita. Fungsi kebugaran fitness function. Ini maksudnya apa lagi nih? Ukuran badan, kecepatan prosesor, jumlah fitur, itu berhubungan sama tingkat kesuksesan atau fitness yang diharapkan. Bentuk grafiknya ini sangat tergantung sama lingkungan atau konteksnya. Sumber ngejelasin beberapa bentuk umum. Ada seleksi terarah, directional. Ini artinya, lebih besar atau lebih kecil, itu selalu lebih baik. Contoh, iPhone dengan layar sentuh ngalahin BlackBerry. Varian virus yang lebih nular, nyebar lebih cepat. Lubang F di biola itu berevolusi bentuknya biar suaranya lebih keras. Ini dorong adaptasi ke satu arah terus. Selain terarah, ada bentuk apa lagi? Ada seleksi penyeimbang, balancing stabilizing. Ini kebalikannya. Nilai tengah itu yang paling bagus, yang ekstrim malah kurang bagus. Contoh klasiknya berat badan bayi pas lahir. Terlalu kecil atau terlalu besar kan beresiko. Atau ukuran ponsel deh.
Kebanyakan orang kan nggak mau yang kegedean banget atau kekecilan banget. Terus ada lagi seleksi disruptif. Nah, ini malah nilai ekstrim yang lebih disukai daripada nilai tengah. Contohnya, di beberapa populasi burung finch, yang paling sukses itu yang paruhnya gede banget buat makan biji keras atau kecil banget buat biji lunak. Yang paruhnya sedang malah kesulitan bersaing. Atau di pasar buku, mungkin novel yang tebel banget atau cerita yang pendek banget lebih laku daripada novela yang ukurannya nanggung. Dan fungsi kebugaran ini bisa berubah-ubah ya, nggak tetap. Oh, tentu saja. Fungsi kebugaran bisa beda antar lokasi. Iklim beda kan butuh adaptasi beda. Bisa juga beda antar waktu. Kondisi ekonomi lagi bagus atau lagi jelek kan nguntungin jenis bisnis yang beda. Variasi lingkungan dalam ruang, spasial, ini kuat banget buat mendorong keragaman. Variasi dalam waktu, temporal, juga bisa sih, tapi efeknya seringkali lebih lemah. Oke, ada satu tombol lagi nih terkait seleksi. Iya, tombol ke-6 ini krusial banget. Ketergantungan frequency dependence. Artinya gini, keuntungan suatu ciri itu bergantung pada seberapa umum ciri itu di populasi. Sistemnya ngasih umpan balik ke dirinya sendiri. Ada 2 tipe utama. Yang pertama, negatif. Ini artinya yang langka malah lebih untung. Contoh paling gampang, tren nama bayi. Nama yang unik awalnya keren kan? Tapi kalau udah kebanyakan yang pakai, jadi pasaran. Terus orang nyari nama unik lain lagi. Contoh biologis yang penting, gen sistem imun. Patogen kayak virus, bakteri itu cenderung beradaptasi buat nyerang tipe gen imun yang paling umum di populasi. Akibatnya, individu yang punya tipe gen imun langka jadi lebih aman. Nah, seleksi negatif ini kuat banget buat menjaga keragaman. Kalau kebalikannya, berarti yang umum lebih untung dong? Tepat. Itu namanya positif. Yang umum lebih untung. Contoh paling jelas, standar teknologi. Makin banyak orang pakai sistem operasi atau format file tertentu, makin berguna kan standar itu buat semua orang? Itu namanya efek jaringan. Atau penggunaan kata sinonim. Kadang satu kata jadi dominan cuma karena kebetulan lebih sering dipakai di awal. Contoh biologisnya, simbiosis mutualisme yang spesifik. Misalnya, jenis jamur mycorrhiza tertentu cuma bisa berkembang kalau jenis pohon inang spesifiknya banyak. Nah, seleksi positif ini bisa nyiptain efek bola salju atau titik kritis, tipping points, di mana kondisi awal yang beda dikit aja bisa ngarah ke hasil akhir yang beda banget. Mana yang jadi dominan, misalnya hutan didominasi pohon maple atau cemara, itu bisa tergantung mana yang kebetulan sedikit lebih banyak di awal. Oke. Jadi seleksi itu soal kesuksesan yang sistematis, nyambung ke cirinya. Tapi tadi Anda bilang ada peran kebetulan juga kan? Betul sekali. Perbedaan kesuksesan itu nggak semuanya sistematis. Ada unsur acak murni, yang dalam evolusi biologi sering disebut genetic drift, atau kita sebut aja penyimpangan acak. Ini komponen keempat dan terakhir dari kerangka kita. Peran kebetulan, drift, dan koneksi, pergerakan. Dan si drift ini penting banget, terutama dalam sistem yang populasinya kecil. Penyimpangan acak, maksudnya kayak nasib buruk aja gitu? Ya, bisa dibilang gitu sih. Drift itu fluktuasi frekuensi suatu tipe dari waktu ke waktu murni karena kejadian acak. Siapa yang kebetulan selamat, siapa yang kebetulan bereproduksi, ide mana yang kebetulan didengar orang. Sumber ngasih analogi kebun tomat yang bagus nih. Bayangin Anda mulai nanam 10 bibit tomat. 5 jenis A, 5 jenis B. Terus ada badai atau hama yang secara acak ngebunuh 8 bibit. Ada kemungkinan 50% loh, kalau dihitung kombinasinya, bahwa semua bibit yang sisa itu cuma dari satu jenis, semua A atau semua B. Tapi kalau Anda mulai dengan 1000 bibit, 500 A, 500 B, terus bencana acak ngebunuh 800 bibit, kemungkinan Anda kehilangan salah satu jenis tomat sepenuhnya jadi kecil banget, hampir nol. Intinya apa? Ukuran populasi itu nentuin banget seberapa kuat efek drift ini. Jadi di populasi kecil, kebetulan bisa ngaruh banget ya. Gimana interaksinya sama seleksi? Nah, di populasi kecil, drift itu bisa dengan mudah ngalahin seleksi yang lemah. Ciri yang sebenarnya sedikit lebih unggul pun bisa lenyap gitu aja gara-gara apes. Bahkan seleksi yang kuat pun nggak ada jaminan bakal menang kalau populasinya kecil banget. Sebaliknya, di populasi besar, drift jadi lemah. Seleksi, meskipun cuma ngasih untung dikit banget, hampir pasti bakal menang dalam jangka panjang. Apa aja sih konsekuensi dari drift yang kuat ini, terutama kalau populasinya terisolasi gitu? Konsekuensinya bisa gede loh.
Pertama, ya kehilangan keragaman. Ciri atau varian yang tadinya ada bisa hilang permanen cuma gara-gara kebetulan. Ini salah satu alasan kenapa pulau kecil biasanya spesiesnya lebih dikit daripada daratan utama. Kenapa populasi terancam punah kehilangan keragaman genetiknya. Kedua, adaptasi bisa terhambat bahkan bisa hilang. Contoh yang, mencolok banget dari sumber itu penduduk asli Tasmania. Mereka kan terisolasi dari Australia daratan sekitar 10.000 tahun gara-gara permukaan laut naik. Dalam waktu selama itu, mereka kehilangan serangkaian teknologi yang lumayan kompleks loh, yang sebelumnya mereka punya, dan suku aborigen di daratan masih punya. Contohnya, alat dari tulang, kemampuan bikin perahu, baju hangat dari kulit binatang, bahkan kemampuan mancing ikan bersirip. Tunggu. Kehilangan teknologi dasar kayak mancing ikan, cuma gara-gara terisolasi dan populasinya kecil. Kok bisa? Gimana penjelasannya? Ada teori namanya otak kolektif, collective brain, dari Joseph Henrich. Ini dikutip di sumbernya. Teorinya gini, populasi kecil itu artinya jumlah ahli atau orang yang benar-benar nguasain suatu skill kompleks itu dikit. Akibatnya, proses belajar dan niru pewarisan perilaku tadi jadi kurang efisien. Kalau ada sedikit aja kesalahan atau penyederhanaan, pas ilmunya diturunin dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan itu terjadi terus-menerus, lama-lama pengetahuan atau teknologi itu bisa terkikis, bahkan hilang sama sekali. Analoginya dari sumber. Coba deh Anda terjemahin instruksi rumit kayak ngikat tali sepatu ke bahasa lain, terus minta orang lain terjemahin balik. Ulangi beberapa kali. Kemungkinan besar informasinya bakal rusak atau berubah kan? Apalagi kalau populasi penerjemahnya kecil atau kualitas transmisinya jelek. Gila, bener-bener. Membuka mata ya contoh Tasmania itu. Ada konsekuensi lain nggak dari drift di populasi kecil? Ada. Penyakit genetik langka bisa jadi umum secara kebetulan. Sumber nyebut kasus akromotopsia, itu sejenis buta warna total gara-gara gen resesif. Penyakit ini jarang banget di dunia, tapi di atol kecil namanya Pingelap di Pasifik, prevalensinya tinggi banget. Kenapa? Karena populasi mereka pernah nyusut drastis gara-gara topan di abad ke-18, dan salah satu dari sedikit orang yang selamat kebetulan bawa gen langka ini. Ya udah, frekuensinya jadi tinggi secara acak aja di populasi pendiri yang baru itu. Jadi si drift ini kesannya negatif terus ya, merusak keragaman, ngehambat adaptasi. Eits, nggak selalu. Ini bagian serunya. Drift itu kadang bisa punya peran kreatif juga. Coba bayangin, peta kebugaran, fitness landscape itu kayak pemandangan gunung. Puncak bukit itu nunjukin tingkat fitness atau adaptasi yang tinggi. Seleksi itu biasanya cuma bisa naik bukit terdekat. Kalau populasi udah kejebak di puncak bukit yang lumayan bagus, tapi bukan yang paling tinggi, seleksi aja nggak bisa bawa dia nyebrang lembah, kondisi kurang fit, buat nyampe ke puncak yang lebih tinggi. Nah, drift, terutama di populasi kecil, itu memungkinkan populasi buat jalan-jalan secara acak di peta itu. Mungkin secara kebetulan kepleset ke lembah, nyoba kombinasi ciri baru yang awalnya kurang fit. Tapi dari situ, mungkin nemu jalur pendakian baru ke puncak yang lebih tinggi, yang nggak bakal kecapai kalau cuma ngandelin seleksi. Drift juga bisa jadi pemicu buat ngelewatin titik kritis di kasus seleksi positif yang tergantung frekuensi tadi. Dasarnya, kata lori mungkin jadi dominan daripada truck di Inggris, bukan karena lebih bagus, tapi karena kebetulan aja frekuensinya sedikit naik di awal gara-gara drift. Oke. Jadi kebetulan bisa bantu, bisa juga ngurugiin. Terus apa dong penawar dari efek negatif drift sama isolasi ini? Jawabannya adalah pergerakan, movement, atau koneksi antar sistem atau populasi. Ini bisa macam-macam bentuknya. Migrasi individu, penyebaran ide, transfer teknologi, perdagangan. Pergerakan ini jadi sumber variasi baru dari luar. Meningkatkan keragaman lokal. Sumber ngingetin nih, mayoritas tanaman pangan sama hewan ternak penting kita, gandum, padi, jagung, ayam, sapi, itu kan bukan asli dari banyak wilayah tempat kita budidayain sarang. Mereka datang dari tempat lain lewat pergerakan. Selain bawa variasi baru, apalagi peran penting pergerakan? Pergerakan bisa ngelawan efek drift. Caranya dengan masukin lagi varian-varian yang mungkin udah hilang secara acak di populasi lokal. Ini ngasih lebih banyak bahan baku buat seleksi bekerja. Jadi bisa bantu proses adaptasi. Ada juga istilah efek penyelamatan, rescue effect. Kedatangan beberapa individu dari populasi lain itu bisa nyelamatin populasi kecil yang terisolasi dari kepunahan gara-gara drift atau masalah kawin sedarah, inbreeding. Contoh dari sumber.
Suku Inuit di Greenland yang hampir kehilangan teknologi bikin kayak, mereka berhasil belajar lagi dari kerabat mereka di Pulau Baffin yang datang berkunjung. Atau populasi rubah Arktik di Swedia yang hampir punah berhasil pulih setelah beberapa rubah jantan dari wilayah lain migrasi masuk. Tapi bukannya pergerakan atau konektivitas yang terlalu tinggi ada sisi negatifnya juga ya? Tentu saja ada. Sisi lainnya adalah homogenisasi. Makin gampang dan sering terjadi pergerakan antar sistem, ya sistem-sistem itu cenderung jadi makin mirip satu sama lain. Keunikan lokal bisa terkikis. Kita lihat ini di fenomena homogenisasi biotik, penyebaran spesies invasif yang sama, kayak tikus, eceng gondok, dandelion kemana-mana. Kita juga lihat di globalisasi budaya, pusat perbelanjaan, merek, bahkan arsitektur yang cenderung seragam di banyak negara. Oke, ini melengkapi gambaran kita nih. Jadi ada 2 tombol terakhir ya di panel kontrol kita yang terkait sama drift dan pergerakan ini. Benar, tombol ketujuh adalah ukuran sistem atau populasi. Ya kayak yang dibahas tadi, ukuran kecil artinya drift kuat, seleksi relatif lemah. Ukuran besar, drift lemah, seleksi lebih dominan. Dan tombol ke-8 yang terakhir. Tombol ke-8 adalah tingkat pergerakan, atau bisa dibilang konektivitas, atau sebaliknya isolasi. Seberapa banyak sih pertukaran materi, gen, atau informasi antar sistem? Atau antara sistem itu sama dunia luar? Tingkat pergerakan ini ngaruh ke semuanya. Tingkat keragaman lokal, kekuatan relatif drift lawan seleksi, potensi adaptasi lokal, sama tingkat homogenisasi global. Jadi 8 tombol ini laju and distribusi variasi, arah and jumlah pewarisan, fungsi kebugaran, ketergantungan frekuensi, ukuran sistem, dan tingkat pergerakan ini membentuk semacam panel kontrol universal gitu ya buat memahami perubahan. Ya, itulah gagasan utamanya. Tentu ini sebuah penyederhanaan konseptual ya. Model matematikanya bisa jauh lebih rumit. Tapi kerangka 8 tombol putar ini ngasih kita lensa yang kuat dan universal buat nganalisis kenapa dan gimana perubahan terjadi di sistem yang kelihatannya beda banget di permukaan. Dari evolusi mikroba sampai tren pasar saham. Luar biasa sih ini, kita udah lihat bareng gimana prinsip variasi, pewarisan, seleksi, itu kesuksesan sistematis, terus drift, kesuksesan acak, dan pergerakan ini ternyata bukan cuma domain biologi aja ya, tapi berlaku secara universal buat memahami dinamika perubahan teknologi, budaya, bahasa, ekonomi, wah banyak lagi. Ya, pesan kuncinya mungkin gini. Dengan memahami panel kontrol ini, kita jadi punya alat. Bukan cuma buat ngelihat perubahan, tapi juga mulai ngerti mekanisme di baliknya. Kenapa sih ada hal yang berubah cepat, ada yang lambat banget? Kenapa di satu tempat banyak keragaman, tapi di tempat lain seragam semua? Kenapa inovasi kadang muncul tiba-tiba? Nah, kerangka ini bantu kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu secara lebih sistematis. Gitu. Kita udah lihat ya gimana prinsip-prinsip ini ngebentuk dunia kita, dari alat batu pertama sampai algoritma AI yang kompleks hari ini. Nah, sebagai penutup nih, mari kita coba renungkan sejenak. Bagaimana Anda melihat tombol-tombol di panel kontrol ini lagi diputar sekarang ini di dunia sekitar Anda? Mungkin dalam evolusi kecerdasan buatan yang super cepat itu, dengan laju variasi ide yang tinggi banget, pewarisan horizontal lewat internet yang masif, seleksi berbasis performa yang ketat, dan mungkin juga ada efek tipping point dari standar yang dominan, atau mungkin dalam respons global kita terhadap tantangan kayak perubahan iklim, di mana ukuran sistem, populasi global gede banget, berarti drift lemah, tapi pergerakan solusi dan kerjasama mungkin terhambat, pergerakan rendah, dan fungsi seleksi, baik alam maupun sosial, lagi dorong kita ke arah tertentu. Di mana nih Anda melihat potensi titik kritis berikutnya lagi terbentuk berdasarkan dinamika yang baru aja kita jelajahi ini? Nah, itu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba telusuri lebih dalam materi yang Anda bagikan ya, dari buku Everything Evolves. Oke. Fokus kita kali ini ke gagasan yang menurut saya cukup menarik. Bahwa prinsip evolusi itu apa tadi? Variasi, seleksi, pewarisan. Betul, 3 itu, fondasinya. Nah, itu ternyata berlaku jauh-jauh di luar biologi saja. Sampai bisa membentuk teknologi kita, budaya, bahkan ekonomi. Iya, itu intinya.
meluas gitu. Anda mungkin pernah pakai ChatGPT kan? Atau interaksi sama AI lain? Sering lah ya sekarang. Nah, sumber Anda ini cerita soal percakapan di mana si chatbot itu sendiri bilang perkembangannya itu evolusioner. Menarik itu. Wah, ini kayaknya pas banget ya buat kita mulai penelusuran hari ini. Kita mau bongkar gimana proses evolusi ini yang disebut penulisnya ilmu kedua. Ilmu kedua ya? Bekerja di dunia kita. Dengan cara yang mungkin nggak kita duga. Siap. Siap. Ya, itu memang titik awal yang menarik. Intinya kan di luar hukum fisika yang kita kenal, ilmu pertama itu, ada lagi nih seperangkat proses dasar lain. Variasi, seleksi, pewarisan tadi, ini yang mendorong perubahan adaptasi di banyak sistem. Nggak cuma makhluk hidup berarti ya? Betul, nggak cuma itu. Justru itu poinnya. Teknologi, budaya, kita lihat nanti contohnya di materi Anda. Dari chip komputer sampai pergeseran budaya global. Oke. Mari kita mulai dari AI dulu deh, ChatGPT tadi. Biasanya kan kita mikir teknologi itu dirancang ya, direncanakan detailnya. Iya, mindset umumnya gitu, didesain. Tapi sumber Anda bilang AI modern kayak gini tuh lebih mirip hasil evolusi, bukan rancangan utuh. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini kuncinya ada di pendekatan deep learning. Dia pakai yang namanya Artificial Neural Networks, ANN, jaringan saraf tiruan. Oke, ANN. Sederhananya gini, bayangin aja jaringan ini punya lapisan-lapisan. Ada input buat data mentahnya, kayak pixel gambar gitu. Terus ada lapisan tersembunyi. Nah, di sini neuron buatannya proses informasi. Pakai bobot sama ambang batas tertentu. Bobot dan ambang batas, oke. Terus terakhir lapisan output. Hasilnya misalnya, oh ini gambar kucing atau ini jawaban yang relevan. Lalu evolusinya di mana? Evolusinya terjadi pas pelatihan atau training. Jaringannya dikasih contoh data banyak banget. Jutaan, miliaran. Gambar kucing, teks percakapan, macam-macam. Tugasnya si ANN ini menyesuaikan sendiri itu tadi, bobot sama ambang batasnya. Parameter internalnya. Jumlahnya bisa miliaran di model besar kayak ChatGPT. 175 miliar katanya. Wow, 175 miliar parameter. Iya. Nah, dia atur-atur terus parameter itu supaya performanya makin bagus. Makin akurat ngenalin pola, makin pas ngasih respons. Jadi parameternya itu kayak sifat dalam biologi. Bisa dibilang gitu. Dan performanya itu kebugaran atau fitnessnya. Si komputer secara otomatis menyeleksi kutip-kutip ya, kombinasi parameter mana yang paling bugar, yang paling bagus hasilnya. Mirip seleksi alam dong. Mirip banget. Mencari puncak kebugaran di lanskap kemungkinan yang kompleks banget. Jadi programmernya nggak nulis logikanya satu-satu. Nggak lagi harus gitu untuk semua hal. Mereka lebih ke menciptakan kondisi, arsitekturnya, datanya, terus biar solusinya muncul sendiri lewat proses coba-coba dan seleksi skala besar ini di dalam komputer. Kayak mengalidayakan penemuan ke evolusi komputer itu sendiri ya. Persis. Wah, ini jadi ingat kutipan di sumber Anda. Evolusi lebih pinter dari Anda. Iya, kadang begitu. Ini contoh nyata ilmu kedua bekerja di teknologi ya. Keren. Dan prinsip mengarahkan evolusi ini nggak cuma di AI. Rekayasa genetika juga contoh kuat. Oh iya benar, itu kan udah lebih dari sekedar pemuliaan biasa ya. Jauh. Dulu mungkin masih kayak nembak acak gitu ya. Pakai gene gun buat bikin jagung bete misalnya. Masukin DNA, harap-harap nempelnya pas. Agak untung-untungan ya. Agak. Nah sekarang dengan teknologi kayak CRISPR-Cas itu, kita bisa ngedit gen dengan presisi tinggi banget. Kayak pakai laser, bukan shotgun lagi. Dampaknya kan gede banget ya itu. Kita lihat di pertanian, tanaman GMO udah di mana-mana. Lebih dari 90% tanaman utama di AS katanya GMO. Terus di kedokteran juga, bikin bakteri buat lawan patogen atau produksi insulin. Bahkan ada wacana membangkitkan spesies punah, kayak mamut, meskipun itu masih jauh ya. Tapi poin penting dari sumber Anda tadi, meskipun udah presisi banget pakai CRISPR, kita tetap butuh proses seleksi dan pengujian lagi ya? Tetap. Kita nggak merancang organisme dari nol sama sekali. Kita memodifikasi, terus kita seleksi hasilnya. Kita pada dasarnya masih memandu dan memanfaatkan proses evolusi yang udah ada di organisme itu. Jadi kita bukan pencipta murni, tapi lebih kayak navigator evolusi gitu? Mungkin bisa dibilang gitu. Ini pergeseran yang menarik sih. Dari evolusi yang kita arahkan secara kasar ke evolusi yang coba kita rekayasa lebih dalam. Tapi tetap basisnya proses evolusi. Oke. Nah,
Dari teknologi, kita geser sedikit nih ke budaya. Sumber Anda ngebahas gimana pemasaran, iklan, itu bisa dilihat sebagai upaya mengarahkan evolusi budaya. Menarik ini. Maksudnya mengarahkan apa yang kita anggap keren, penting, atau ya diinginkan gitu. Contohnya klasik banget, Coke lawan Pepsi. Ya. Terus gimana ceritanya Coke bisa dominan begitu lama? Kan bukan cuma soal rasa berarti. Nah, ini dia. Di sini, pemasar itu bertindak kayak insinyur evolusi untuk ide atau produk mereka. Insinyur evolusi gimana tuh? Gini, kalau kebugaran produk cuma dari rasa, mungkin Coke sama Pepsi ya 11-12 lah ya. Lanskap kebugarannya datar. Oke, datar, sama kuat. Tapi, iklan itu nambahin dimensi baru. Citra, asosiasi, identitas. Coke misalnya, berhasil banget ngehubungin dirinya sama gaya hidup Amerika, kesegaran, kebersamaan, bahkan sinterklas. Oh iya, bener juga. Itu mengubah lanskap kebugaran. Tiba-tiba, puncak buat Coke jadi lebih tinggi. Bukan karena minumannya beda jauh, tapi karena makna yang nempel di benak konsumen. Jadi pemasar itu memanipulasi apa yang bikin produk sukses di pikiran kita. Bukan cuma produknya sendiri. Tepat. Mereka memanipulasi fungsi kebugaran. Kalau pakai istilah di buku, tombol kelima itu, apa sih yang bikin sesuatu bertahan dan menyebar di budaya? Dan mereka pakai trik psikologis juga kan? Banget. Mereka lihai manfaatin bias-bias kita. Contohnya, bias prestige. Kita cenderung niru orang sukses atau terkenal. Makanya seleb dipakai buat iklan produk yang kadang nggak nyambung sama sekali sama keahliannya. Iya, sering lihat. Ada juga pengaruh frekuensi. Kadang kita ikut-ikutan orang banyak, beli yang lagi populer. Itu seleksi bergantung frekuensi positif. Ikut arus. Tapi kadang sebaliknya, kita justru pengen tampil beda. Jadi bagian dari generasi alternatif. Kayak kampanye Pepsi dulu, The Choice of a New Generation. Itu seleksi bergantung frekuensi negatif. Oh, jadi bisa dua arah ya, tergantung strateginya ya. Iya. Ini kayaknya jadi perlombaan senjata terus-menerus ya. Konsumen lama-lama kebal sama taktik lama, industrinya harus cari cara baru lagi. Betul. Selalu ada evolusi bersama, co-evolution, antara pemasar dan konsumen. Dan ini nggak cuma di iklan produk ya. Politik, penyebaran ideologi, bisa pakai prinsip serupa. Sangat bisa. Sering disebut propaganda kan, kalau konteksnya politik atau ideologi. Tapi mekanismenya mirip. Mencoba membentuk lanskap kebugaran ide di pikiran masyarakat. Mana ide yang dianggap benar, baik, atau pantas diikuti. Wah, kuat juga ya pengaruhnya kalau dilihat dari sudut pandang evolusi budaya ini. Kuat sekali. Dan ini menunjukkan betapa adaptifnya budaya kita. Tapi juga betapa mudahnya diarahkan, kadang tanpa kita sadari. Pembahasan ini nyambung nih ke gagasan berikutnya yang juga, cukup penting dari sumber Anda, soal tipping points atau titik kritis. Ah ya, titik kritis. Konsep penting. Jadi sistem yang berevolusi, entah itu ekonomi, ekosistem, budaya, ternyata nggak selalu berubahnya pelan-pelan, gradual gitu ya. Nggak selalu. Kadang bisa tiba-tiba banget. Drastis perubahannya, dan seringkali susah dibalikin lagi. Susah dibalikin. Iya. Nah, contoh yang dipakai di sumber Anda kan krisis finansial 2008. Iya, itu gimana kaitannya? Krisis itu contoh bagus gimana sistem yang kelihatannya stabil, ternyata rapuh di dalamnya. Terus bisa ambruk tiba-tiba. Kombinasi beberapa hal. Deregulasi, terus banyak pinjaman rumah yang berisiko tinggi, subprime mortgage itu, ditambah produk investasi yang rumit banget dan saling terkait antar lembaga keuangan. Jadi kayak domino gitu ya? Mirip. Sistemnya jadi rapuh tapi nggak kelihatan dari luar. Begitu ada pemicu kecil aja, waktu itu kan kenaikan suku bunga dikit, langsung bruk, ambruk semua. Kurangnya transparansi bikin risikonya nggak terdeteksi sampai udah terlambat. Di sumber Anda ada analogi bola di lanskap berbukit. Bisa dijelasin dikit? Oh iya, analogi itu bagus buat ngebayangin ya. Jadi bayangin keadaan sistem itu kayak bola. Lanskapnya itu punya lembah dan puncak. Oke. Lembah itu kondisi stabil. Kalau bola diganggu dikit, dia goyang-goyang tapi balik lagi ke dasar lembah. Ada umpan balik negatif yang nahan dia di situ. Stabil ya? Nah, puncak bukit itu nggak stabil. Kedorong dikit aja, dia langsung menggelinding jauh. Umpan balik positif yang mendorongnya menjauh. Terus hubungannya sama perubahan mendadak. Nah, perubahan kondisi eksternal kayak tadi, suku bunga naik, atau kalau di ekosistem mungkin suhu naik, polusi nambah, itu bisa mengubah bentuk lanskapnya. Lembahnya bisa jadi dangkal, atau bahkan hilang sama sekali.
Kalau lembahnya hilang, Bolanya jatuh. pindah ke lembah lain yang mungkin ada di dekat situ. Artinya, sistemnya tiba-tiba pindah ke kondisi stabil yang baru. Itu perubahan mendadaknya. Oke, pindah ke kondisi baru. Nah. Tadi katanya susah dibalikin. Nah, ini bagian krusialnya. Fenomena histeresis. Artinya, setelah sistem pindah ke kondisi baru, kita sebut aja kondisi B, kalau kita balikin kondisi eksternalnya, kayak semula, misalnya suku bunga diturunin lagi, itu belum tentu bikin sistemnya balik ke kondisi awal, kondisi A. Loh, kenapa gitu? Karena lanskapnya udah berubah. Mungkin kondisi A sekarang udah nggak jadi lembah yang dalam lagi, atau ada bukit penghalang untuk balik ke sana. Sistemnya bisa terjebak di kondisi B. Perlu dorongan yang lebih kuat lagi ke arah sebaliknya untuk bisa balik ke A. Wah, menarik. Ada contoh nyata nggak soal histeresis ini di alam misalnya? Banyak banget. Contoh klasik itu terumbu karang. Gimana tuh? Terumbu karang yang sehat itu didominasi karang keras. Tapi kalau ada gangguan, misalnya terlalu banyak ikan herbivora ditangkap, atau bulu babi yang juga makan alga kena penyakit mati massal, Pemakan alganya hilang ya? iya, alga bisa tumbuh meledak, nutupin karang. Karangnya mati, strukturnya rusak, ikan-ikan kehilangan tempat sembunyi. Ini jadi umpan balik positif yang makin nguntungin alga. Jadi makin parah. Betul. Nah, sekali udah didominasi alga, itu susah banget baliknya jadi dominasi karang lagi. Bahkan kalau penyebab awalnya, misalnya penangkapan ikan, udah dihentikan, sistemnya udah terjebak di kondisi didominasi alga itu. Butuh intervensi besar-besaran buat pulih. Wow, beneran susah balik ya. Ini berlaku juga di luar ekosistem, kayak di budaya atau teknologi gitu. Bisa jadi, ambil contoh paling gampang, layout keyboard QWERTY yang kita pakai semua ini. QWERTY. Kenapa emang? Layout ini kan awalnya didesain mungkin buat mesin tik mekanik, biar nggak gampang macet. Kriteria itu sekarang udah nggak relevan sama sekali. Udah ada layout lain kayak Dvorak yang katanya jauh lebih efisien, lebih cepat buat ngetik. Tapi kenapa kita nggak pindah? Nah, itu dia. Kita semua terkunci atau locked in di QWERTY. Kenapa? Karena ada efek jaringan atau seleksi bergantung frekuensi positif. Maksudnya? Susah buat satu orang atau satu perusahaan aja yang pindah ke Dvorak kalau semua orang lain masih pakai QWERTY. Bayangin kalau cuma Anda yang pakai Dvorak, terus mau pinjem komputer teman atau kerja bareng, kan repot. Biaya peralihannya tinggi secara kolektif, meskipun secara individu mungkin lebih efisien. Ah, masuk akal. Jadi kita terjebak di QWERTY karena semua orang pakai QWERTY. Persis. Contoh histeresis dalam teknologi dan budaya. Contoh yang lebih serem mungkin ya. Norma sosial yang jelas-jelas merugikan, tapi bisa bertahan lama banget karena tekanan sosial untuk ikut-ikutan. Kayak tradisi pengikatan kaki di Tiongkok dulu. Oh iya, itu kan menyakitkan ya? Sangat. Tapi bertahan berabad-abad. Kenapa? Karena kalau nggak ikut dianggap aneh. Susah dapat jodoh, dikucilkan. Tekanan konformitasnya kuat banget. Individu jadi sulit buat nolak sendirian. Jadi butuh gerakan bareng-bareng buat mengubahnya. Nah, menariknya, sumber Anda nyebut ada riset dari Centola. Itu nunjukin kalau kadang-kadang kelompok minoritas yang terkoordinasi dengan baik, sekitar 25% populasi katanya, itu bisa jadi pemicu untuk mengubah norma sosial dalam skala besar. Mereka bisa mendorong sistem melewati titik kritis ke norma yang baru. Wah, 25% bisa jadi kunci ya. Kelihatannya begitu dalam eksperimennya. Oke, selain perubahan mendadak kayak tipping points ini, ada juga kan yang disebut transisi evolusi besar, skalanya lebih panjang lagi ini ya. Betul. Ini perubahan yang jauh lebih fundamental. Contohnya kayak evolusi sel eukariotik, sel yang kompleks punya inti, dari prokariota, sel sederhana. Atau munculnya organisme multiseluler dari uniseluler. Itu gimana prosesnya? Intinya, unit-unit yang tadinya hidup sendiri-sendiri, independen, itu entah bagaimana caranya menyatukan nasib. Mereka bergabung jadi satu kesatuan yang lebih kompleks, level organisasi baru. Dan begitu udah gabung, biasanya susah buat balik lagi jadi individu terpisah. Nasib evolusioner mereka udah terikat jadi satu. Jadi ada level baru dalam evolusi ya? Iya. Dan yang menarik nih, seringkali munculnya kooperasi di dalam unit baru ini, misalnya sel-sel dalam tubuh kita kan bekerja sama luar biasa, itu didorong oleh adanya kompetisi antar unit di level yang lebih tinggi. Maksudnya? Kooperasi didorong kompetisi? Iya. Misalnya, tubuh multiseluler yang sel-selnya lebih kompak bekerja sama, itu akan lebih unggul dalam kompetisi melawan organisme lain yang sel-selnya kurang kooperatif.
Jadi kompetisi antar organisme menyeleksi kooperasi di dalam organisme. Gambar 84 di sumber Anda itu bagus ilustrasinya. Oke, kooperasi di dalam grup didorong kompetisi antar grup. Tepat. Dinamika ini kayaknya penting banget di banyak level evolusi, termasuk mungkin sejarah manusia. Oh ya, gimana kaitannya sama sejarah manusia? Sumber Anda kan ngutip Peter Turchin tuh. Dia punya teori namanya Cliodynamics, yang coba melihat sejarah pakai kacamata matematika dan sistem kompleks. Cliodynamics, oke. Nah, argumen Turchin, kebangkitan dan keruntuhan kerajaan atau peradaban besar, itu seringkali terkait erat sama kapasitas masyarakatnya untuk melakukan tindakan kolektif terpadu. Gampangnya, kemampuan buat bekerja sama dalam skala besar. Jadi makin bisa kerjasama, makin kuat kerajaannya. Kurang lebih begitu awalnya. Kooperasi skala besar memungkinkan pembangunan infrastruktur, pertahanan yang kuat, efisiensi ekonomi, dan sebagainya. Ini yang bikin beberapa kelompok bisa ekspansi dan membentuk imperium. Terus kenapa bisa runtuh? Nah, ironisnya, justru kedamaian dan kemakmuran yang dihasilkan oleh kooperasi tadi, itu bisa melemahkan tekanan untuk terus bekerja sama. Orang jadi lebih fokus ke kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Persaingan internal, egoisme, korupsi, itu bisa meningkat. Jadi kayak bom waktu gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kohesi sosialnya menurun, kemampuan bertindak kolektif melemah, akhirnya kerajaannya jadi rentan terhadap guncangan internal atau eksternal, dan bisa runtuh, siklus gitu. Wah, kompleks ya. Jadi sistem keuangan, ekosistem, masyarakat, ini semua jatuhnya sistem adaptif kompleks. Betul. Banyak bagian saling interaksi, perilakunya susah diprediksi secara detail, sering muncul kejutan, emergence. Tapi meskipun susah diprediksi, pemahaman soal dinamika umum kayak titik kritis tadi, itu bisa bantu kita nggak sih? Misalnya buat ngasih peringatan dini. Harapannya begitu. Secara teoritis, ada indikator yang mungkin bisa dipakai. Misalnya konsep perlambatan kritis atau critical slowing down. Apa itu? Idenya, sesaat sebelum sistem mencapai titik kritis, dia cenderung butuh waktu lebih lama buat pulih kalau ada gangguan kecil. Responnya jadi lambat gitu. Oh, kayak jadi kurang lincah gitu ya? Nah iya, jadi kalau kita bisa monitor kelincahan sistem ini, mungkin bisa jadi sinyal peringatan dini sebelum dia benar-benar jatuh. Tapi ya, nerjemahin ini ke sistem nyata yang super kompleks kayak iklim atau pasar keuangan itu tantangan besar. Datanya banyak noise, faktornya macam-macam. Nggak gampang ya? Tapi setidaknya konsepnya ada. Konsepnya ada, dan jadi area riset yang aktif. Oke, nah dari perubahan drastis dan titik kritis, kita pindah lagi nih ke topik keragaman atau diversity. Oke, keragaman. Globalisasi kan sering banget dituduh bikin dunia jadi seragam. Semua tempat jadi sama. Istilahnya McBanalization gitu. Iya, itu narasi yang umum. Homogenisasi. Tapi sumber ente bilang ceritanya nggak sesederhana itu ya. Malah bisa jadi lebih rumit. Betul. Ada paradoksnya juga di sini. Kita balik lagi ke contoh McDonald's deh. Boleh, gimana? Oke. Memang ada Big Mac hampir di seluruh dunia. Itu contoh homogenisasi. Produk standar global. Iya bener. Tapi di Mesir ada McFalafel. Di Jepan ada Teritama Burger. Pakai saus teriyaki dan telur. Di India ada McAlu Tikki. Oh iya ya, adaptasi lokal. Nah, itu dia. Jadi globalisasi itu nggak cuma bikin seragam, tapi bisa juga memicu munculnya keragaman baru di tingkat lokal. Atau menciptakan varian hibrida. Fenomena ini kadang disebut glokalisasi. Glokalisasi. Global tapi lokal. Iya, adaptasi produk atau ide global biar cocok sama selera atau budaya lokal. Jadi dunia mungkin jadi mirip dalam beberapa hal besar, tapi kalau kita lihat di lingkungan kita sehari-hari, pilihan kita justru bisa jadi lebih beragam ya. Bisa jadi begitu. Contoh lain yang menarik itu soal makanan kita. Gimana tuh? Secara global, diet umat manusia mungkin emang jadi lebih homogen. Makin banyak orang bergantung pada segelintir tanaman pokok, gandum, beras, jagung, kedelai. Itu ada di mana-mana. Iya bener, kayak jadi makanan standar dunia. Tapi, kalau kita lihat di tingkat lokal, misalnya di satu negara atau bahkan satu kota, variasi makanan yang tersedia buat kita konsumsi itu seringkali malah meningkat drastis dibanding dulu. Oh bisa? Ya, karena perdagangan global. Dulu orang Eropa nggak kenal tomat atau kentang. Sekarang jadi makanan pokok. Tomat dari Amerika dibawa ke Italia. Di sana malah jadi pusat inovasi. Muncul ribuan varietas tomat baru.
Kentang dibawa ke Eropa, apel dibawa ke Amerika Utara, dan seterusnya. Pergerakan global ini malah memicu ledakan keragaman varietas lokal baru di banyak tempat. Wah, jadi globalisasi itu pedang bermata dua ya, buat keragaman pangan. Di satu sisi bikin mirip, di sisi lain nambah variasi lokal. Bisa dibilang gitu, gambaran hitam putih seringkali terlalu menyederhanakan. Lalu kalau ngomongin keragaman secara umum, gimana nasibnya di era kita sekarang ini? Era antroposen, era dominasi manusia? Nah, ini gambarannya kontras banget. Di tingkat global, nggak bisa dipungkiri, kita lagi di tengah krisis kepunahan massal. Spesies biologi ya? Spesies biologi, ya, tingkat kepunahannya jauh di atas laju alami. Sebagian besar karena aktivitas manusia. Perusakan habitat, perubahan iklim, polusi, perburuan liar. Selain spesies, ada lagi? Keragaman budaya juga terancam, terutama bahasa-bahasa minoritas. Banyak bahasa daerah yang penuturnya makin sedikit, tergusur oleh bahasa nasional atau global. Ini penurunan keragaman global yang sangat nyata dan menyedihkan. Oke, itu di tingkat global. Tapi tadi katanya ada paradoks. Gimana di tingkat lokal? Nah, ini yang sering bikin bingung. Kalau kita ukur jumlah spesies, kekayaan spesies atau species richness di suatu lokasi tertentu, misalnya satu pulau, satu petak hutan, atau bahkan taman di kota, hasilnya seringkali nunjukin kalau jumlah spesiesnya itu stabil atau malah meningkat. Loh, kok bisa meningkat kalau globalnya menurun? Karena masuknya spesies non-asli, spesies pendatang yang dibawa manusia, sengaja atau nggak sengaja, itu seringkali lajunya lebih cepat daripada hilangnya spesies asli di lokasi tersebut. Jadi secara neto, jumlah jenisnya bisa nambah di skala lokal. Oh, jadi spesies lokalnya tergantikan atau bertambah dengan spesies asing? Bisa jadi begitu. Komposisinya berubah total, tapi jumlah jenisnya bisa tetap atau naik. Hal serupa terjadi sama bahasa di kota-kota besar. Banyak bahasa daerah mungkin terancam di kampung halamannya, tapi di kota besar kayak Jakarta atau New York, justru jadi tempat bertemunya ratusan bahasa dari seluruh dunia karena migrasi. Jadi kota bisa jadi hotspot keragaman bahasa lokal, meskipun secara global banyak bahasa lagi sekarat. Jadi kesimpulannya gimana? Dunia makin seragam atau makin beragam? Dua-duanya terjadi bersamaan, tapi di skala yang beda. Ada homogenisasi di skala global, misalnya makin banyak spesies atau merek yang ada di mana-mana. Tapi bisa juga terjadi diferensiasi atau penambahan keragaman di skala lokal. Misalnya munculnya tipe habitat baru, kayak perkotaan, atau lahan pertanian, atau campuran budaya baru. Nggak simpel ya ternyata? Jauh dari simpel. Globalisasi itu ternyata mesin penghancur keragaman, sekaligus mesin pencipta keragaman baru. Pencipta keragaman baru? Contohnya? Dalam biologi, spesies baru bisa muncul relatif cepat loh. Ada contoh lalat belatung apel di Amerika Utara yang berevolusi jadi spesies baru setelah apel, tanaman non-asli diperkenalkan. Atau hibridisasi antara tanaman asli dan non-asli yang difasilitasi manusia, itu bisa menghasilkan spesies tanaman baru yang stabil. Udah ada contohnya di Inggris. Wah, evolusi berjalan ya. Kalau di budaya? Di budaya lebih cepat lagi. Lihat aja musik fusion, masakan hibrida kayak Tex-Mex atau Indomie pakai topping kekinian, itu kan bentuk keragaman baru hasil percampuran. Bahasa juga. Bahasa Pidgin yang muncul dari kontak antar penutur bahasa berbeda, itu kadang bisa berkembang jadi bahasa Kreol yang stabil dan punya penutur asli. Contohnya bahasa Afrikaans di Afrika Selatan atau Light Walpiri di Australia. Pergerakan dan kontak antar budaya itu memicu inovasi dan keragaman baru. Oke, jadi keragaman itu dinamis banget. Terus pertanyaan penting nih, apakah lebih banyak keragaman itu selalu lebih baik? Sumber Anda kan bahas ada bonus, tapi bisa juga ada penalti dari keragaman. Nah, ini juga penting buat diluruskan. Nggak otomatis keragaman itu selalu bagus atau bermanfaat. Kapan jadi nggak bagus? Ya, kalau kita nambahin jenis baru secara acak ke suatu sistem, tapi jenis baru itu nggak cocok sama lingkungannya, atau malah jadi pengganggu. Kayak nanam pohon tropis di Kanada ya nggak bakal bagus kan? Atau kalau sistemnya udah sangat optimal buat satu tugas spesifik, nambahin keragaman bisa jadi malah nurunin performa rata-rata. Oke, masuk akal. Terus kapan keragaman itu jadi bonus? Nah, seringnya sih keragaman itu ngasih bonus, terutama dalam jangka panjang, atau di lingkungan yang berubah-ubah. Contohnya? Pertama, keragaman itu bahan baku utama buat adaptasi.
Kalau lingkungan berubah, dari sekian banyak varian yang ada, mungkin ada satu atau beberapa yang ternyata cocok sama kondisi baru. Kalau semua seragam, begitu kondisi berubah, semua bisa kolaps bareng. Kayak punya cadangan gitu ya? Mirip asuransi. Contoh klasik kan gagal panen kentang di Irlandia abad ke-19. Mereka terlalu bergantung pada satu varietas kentang. Begitu kena penyakit, langsung bencana kelaparan. Coba kalau mereka nanam banyak varietas, mungkin dampaknya nggak separah itu. Oke, asuransi. Ada lagi? Keragaman seringkali bisa ningkatin produktivitas atau efisiensi sistem secara keseluruhan. Ini karena ada komplementaritas atau pembagian kerja. Maksudnya? Misalnya di padang rumput, campuran antara rumput biasa sama tanaman legum, kacang-kacangan, itu sering lebih produktif daripada kalau cuma satu jenis aja. Kenapa? Karena legum bisa ngambil nitrogen dari udara, menyuburkan tanah buat rumput. Mereka saling melengkapi. Ah, oke. Kayak tim kerja ya? Persis. Tim kerja yang isinya orang dengan keahlian beda-beda, latar belakang beda-beda, cara pandang beda-beda, itu seringkali lebih jago mecahin masalah kompleks dan lebih inovatif daripada tim yang isinya orang seragam semua. Ada studi soal perikanan bass bergaris di sumber Anda, terus banyak juga riset yang nunjukin korelasi positif antara keragaman budaya, misalnya tingkat imigran terampil, dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di suatu wilayah. Tapi pasti ada syaratnya kan? Nggak asal campur aduk orang terus jadi bagus. Tentu, konteksnya penting banget. Bonus keragaman itu biasanya muncul kalau keragamannya relevan sama tugas atau fungsi yang lagi dinilai. Tim insinyur yang beragam gender atau etnis mungkin nggak otomatis lebih jago ngerancang jembatan. Tapi kalau keragamannya dalam hal keahlian teknis, sipil, material, geoteknik, nah itu baru relevan. Oke, jadi relevansi itu kunci. Relevansi dan juga potensi konflik. Keragaman bisa juga bawa potensi gesekan atau miskomunikasi kalau nggak dikelola dengan baik. Dan perlu diingat juga, efek keragaman ini mungkin skalanya kecil dibanding faktor-faktor lain yang lebih dominan. Jadi, jangan dilebih-lebihkan juga. Tapi secara umum, ada potensi manfaat besar dari keragaman ya, untuk adaptasi, ketahanan, dan inovasi. Secara umum begitu, ya. Dalam sistem yang terus berevolusi dan menghadapi perubahan, keragaman itu aset yang berharga. Oke, jelas. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sumber Anda menutup dengan gagasan yang cukup fundamental ya, tentang ilmu kedua ini sebagai cara pandang sains yang setara sama fisika, ilmu pertama. Ya, itu semacam proposal besar dari penulisnya. Apa implikasinya kalau kita terima gagasan ini? Potensinya sih besar ya. Bisa jadi semacam jembatan konseptual yang menyatukan pemahaman kita tentang perubahan dan adaptasi di berbagai bidang ilmu yang selama ini kayaknya terpisah banget. Biologi, ekonomi, linguistik, antropologi, sejarah, bahkan teknologi. Kita bisa lihat ada benang merah proses evolusioner yang bekerja di semuanya. Menyatukan ilmu alam dan ilmu sosial gitu ya? Kurang lebih begitu harapannya. Tapi tentu ada tantangannya juga. Apa tantangannya? Pertama, menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Jangan sampai semua disamain plek sama evolusi biologis ala Darwin yang fokusnya ke gen. Setiap sistem kan punya kekhasan sendiri. Istilahnya, hati-hati sama gangguan Darwinian yang terlalu sempit. Oke, jangan terlalu fokus ke gen aja. Kedua, dan ini penting banget, menjaga agar sains evolusi ini, terutama kalau diterapkan ke manusia dan masyarakat, tetap objektif dan gak disalahgunakan buat justifikasi agenda politik atau ideologi tertentu. Sejarah udah ngasih banyak pelajaran pahit soal ini. Betul, betul. Harus hati-hati. Jadi intinya kita bisa pilih kacamata mana yang mau dipakai ya. Mau fokus ke detail unik tiap sistem, atau mau coba cari kesamaan pola proses evolusi yang bekerja di baliknya pakai kerangka kayak papan suara evolusi di buku itu. Tepat. Dan kedua pendekatan itu nggak saling meniadakan kok. Justru saling melengkapi. Kita butuh keduanya untuk pemahaman yang utuh, detail dan pola umum. Bahkan di bagian paling akhir, sumber Anda ada spekulasi yang cukup liar ya. Iya, itu udah masuk ranah filosofis mungkin. Spekulasi soal kemungkinan adanya multiverse, banyak alam semesta. Dan apakah hukum fisika di alam semesta kita ini, ilmu pertama, itu jangan-jangan adalah hasil dari semacam proses evolusi kosmik juga. Wah, jadi hukum fisika itu hasil seleksi alam semesta? Kalau benar begitu, berarti ilmu kedua, evolusi, itu sebenarnya lebih fundamental. Mungkin dia adalah ilmu pertama yang sesungguhnya. Tapi ya, ini benar-benar masih di awang-awang ya. Jauh banget dari data empiris kita saat ini.
Cuma buat mancing pikiran aja. Oke, baiklah. Kalau dirangkum nih dari penelusuran kita berdasarkan materi Anda ini, kayaknya jelas banget ya kalau melihat dunia pakai lensa evolusi, variasi, seleksi, pewarisan, adaptasi, itu bisa buka pemahaman baru Iya, perspektif yang kuat. tentang gimana teknologi berkembang, gimana budaya kita berubah, gimana sistem sosial ekonomi kita berinteraksi dan berevolusi. Ini beneran bukan cuma soal biologi di buku pelajaran ya. Betul. Ini ilmu kedua yang lagi bekerja di sekitar kita, setiap saat. Semoga diskusi kita ini bisa ngasih Anda semua cara pandang baru juga ya. Coba deh mulai sekarang perhatikan lingkungan sekitar Anda. Mungkin pekerjaan Anda, berita yang Anda baca, teknologi yang Anda pakai sehari-hari. Interaksi sosial Anda. Nah, iya. Coba cari, bisa nggak Anda nemuin jejak-jejak proses evolusi itu? Variasi, seleksi, adaptasi, lagi berjalan di tempat-tempat yang mungkin nggak Anda sangka sebelumnya. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik yang muncul dari diskusi kita tadi. Apa tuh? Kan tadi kita bahas, bahkan usaha kita buat mengarahkan evolusi, kayak di AI, rekayasa genetika, atau pemasaran, itu ternyata ujung-ujungnya sangat bergantung pada kita memanfaatkan proses evolusi itu sendiri. Kita nggak benar-benar merancang dari nol. Iya, bener juga. Kita lebih kayak navigator tadi ya. Nah, kalau begitu, apa artinya ini buat kemampuan kita sebagai manusia untuk merancang solusi dari atas ke bawah, atau top-down, buat masalah-masalah kompleks yang kita hadapi sekarang? Masalah iklim, ketimpangan, pandemi. Maksudnya? Apakah kita terlalu pede dengan kemampuan kita merancang solusi sempurna? Mungkinkah kita justru perlu lebih banyak belajar dari evolusi, yaitu menciptakan kondisi di mana solusi yang baik bisa muncul sendiri dari bawah ke atas, atau bottom up, melalui proses trial and error dan seleksi, mirip cara evolusi bekerja? Wah, jadi lebih mengandalkan proses daripada desain akhir ya? Mungkin begitu. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.